Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhanisa. Saya dari kelas A, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengambilan keputusan modul kuliah Manajemen Industri. Yang pertama yaitu pengertian keputusan. Keputusan adalah suatu reaksi terhadap beberapa solusi alternatif yang dilakukan secara sadar dengan cara menganalisis kemungkinan-kemungkinan dari alternatif tersebut bersama konsekuensinya. Selanjutnya yaitu pengertian tentang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan pada dasarnya adalah kegiatan memilih alternatif terbaik dari serangkaian alternatif yang ada. Proses pengambilan keputusan dimulai dari identifikasi masalah, analisis lingkungan, mengembangkan alternatif keputusan, memilih alternatif yang baik, implementasi, dan monitor pelaksanaan keputusan tersebut. Selanjutnya yaitu tipe-tipe keputusan. Tipe-tipe keputusan ada dua, yaitu keputusan terprogram dan keputusan tidak terprogram. Keputusan terprogram yaitu keputusan yang bersifat terstruktur atau berulang, atau keduanya. Keputusan dapat diprogram atau direncanakan jika keputusan tersebut mempunyai karakteristik yang berulang dan rumit, serta telah dikembangkan prosedur tertentu untuk menanganinya. Secara tradisional, keputusan yang diprogramkan telah ditangani dengan norma, prosedur kerja yang baku, dan struktur organisasi yang dikembangkan prosedur yang spesifik untuk menanganinya. Yang kedua yaitu keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram yaitu keputusan yang tidak terstruktur atau tidak berulang, atau keduanya. Suatu keputusan tidak diprogram manakala keputusan tersebut bersifat baru dan tidak rutin terjadi. Pimpinan atau manajer yang berwenang mengambil keputusan yang tidak diprogramkan perlu membuat keputusan yang terbaik dalam segala situasi dan kondisi dengan menggunakan model keputusan yang ada. Pendekatan rasional dalam pengambilan keputusan ada 5. Yang pertama yaitu meneliti situasi. Meneliti situasi dilakukan untuk melakukan analisis kebutuhan dan mendefinisikan masalah. Dalam berbagai situasi dan kondisi, suatu masalah kadang tidak terlihat atau tidak terdefinisikan secara jelas. Manajer perlu membedakan masalah dengan gejala yang nampak sebelum melangkah lebih jauh. Yang kedua yaitu mengembangkan alternatif pemecahan. Seorang pemimpin atau manajer dituntut untuk kreatif dalam mencari alternatif-alternatif terhadap penyelesaian masalah. Proses kreatif dapat dilakukan dengan cara brainstorming, diskusi, minta pendapat para ahli, konsultasi, membaca buku, mencari informasi di internet, dan lainnya. Semakin banyak alternatif penyelesaian masalah, manajer dapat mempunyai pertimbangan yang mana lebih baik dalam penyelesaian masalah tersebut. Yang ketiga yaitu menganalisis alternatif. Alternatif pemecahan masalah dapat dievaluasi melalui kriteria-kriteria tertentu. Alternatif dengan skor paling tinggi untuk setiap kriterianya merupakan alternatif terbaik. Proses pemilihan alternatif pemecahan masalah merupakan proses divergen untuk menemukan solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan yang ada. Alternatif terbaik merupakan kompromi antara target yang diinginkan dan kendala yang ada. Yang keempat yaitu implementasi. Implementasi merupakan tahap yang paling sulit dalam proses pengambilan keputusan. Keputusan yang telah diambil oleh organisasi melalui mekanisme yang sah harus dilaksanakan oleh anggota organisasi walaupun keputusan itu tidak menyenangkan sebagian anggota. Dalam proses pengambilan keputusan terkadang tidak bisa dilakukan dengan musyawarah atau mufakat, tetapi kadang harus melalui voting. Kondisi ini yang akan rawan terjadi perpecahan dalam organisasi. Pihak-pihak yang keputusannya tidak dimenangkan akan mengalami kekecewaan sehingga berdampak pada efektivitas implementasi hasil keputusan. Untuk itu, manajer perlu memahami tentang manajemen konflik untuk mengakomodir berbagai kepentingan dalam organisasi. Yang kelima yaitu follow up dan evaluasi. Setelah keputusan dilaksanakan, perlu dilakukan proses monitoring dan evaluasi
untuk memastikan pelaksanaan keputusan mengenai sasaran atau tujuan yang dituju. Implementasi keputusan yang tidak memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan harus segera dilakukan perbaikan secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu alternatif pendekatan rasional. Alternatif pendekatan rasional ada 4. Yang pertama yaitu model administratif. Model administratif merupakan salah satu alternatif model untuk pengambilan keputusan dengan pendekatan rasional. Karakteristik model ini adalah dalam mengambil keputusan, seorang manajer harus bisa menghadapi situasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu informasi yang tidak sempurna dan tidak lengkap. Dalam situasi tertentu di mana informasi sangat minim tetapi menuntut dibuatnya keputusan, maka manajer dapat memanfaatkan model administratif. Yang kedua yaitu rasionalitas yang terbatas. Dalam kondisi tertentu di mana menuntut dibuatnya keputusan dalam waktu singkat sehingga rasionalitas pengambil keputusan menjadi terbatas. Pada kondisi ini, model administratif dapat digunakan sebagai pijakan dalam pengambil keputusan. Yang ketiga yaitu cepat puas. Perilaku pengambil keputusan terkadang mempunyai karakteristik yang cepat puas sehingga keputusan yang dibuat akan cenderung yang tidak berisiko tinggi. Model pengambilan keputusan yang kedua adalah heuristik. Pengambilan keputusan dengan metode heuristik terdiri dari 3 bentuk, yaitu yang pertama, heuristik tersediaan. Pendekatan ini mendasarkan penilaian pada informasi yang sudah dimilikinya. Contoh sederhana adalah manajer lebih mempertimbangkan kinerja terakhir karyawan daripada kinerja setengah tahun yang lalu. Sama halnya dengan pemikiran orang bahwa naik pesawat lebih berbahaya daripada naik mobil. Yang kedua yaitu heuristik perwakilan. Pendekatan ini menilai kemungkinan dari suatu kejadian dengan menarik analogi dan melihat situasi identik di mana sebenarnya tidak identik. Contohnya adalah manajer yang sering menghubungkan suatu kejadian dengan kejadian sebelumnya. Yang ketiga yaitu penyesuaian dan anchoring. Manusia biasanya menilai sesuatu dengan membandingkan apa yang ada di dalam otaknya. Contohnya untuk menilai tinggi rendahnya penjualan, manajer akan langsung membandingkan dengan angka tertentu seperti penjualan masa lalu. Model pengambilan keputusan yang ketiga adalah intuisi dan eskalasi komitmen. Manajer seringkali mengambil keputusan atas dasar intuisi dan menaruh komitmen yang terlalu besar pada keputusan yang telah dibuat sebelumnya, sehingga keputusan yang telah dibuat akan sulit ditarik kembali. Ada pepatah yang menyatakan bahwa tabu jika membuat keputusan yang tidak konsisten dengan keputusan sebelumnya yang diibaratkan menjilat ludah sendiri. Model pengambilan keputusan yang keempat adalah pengaruh politik dan etika. Politik dan etika akan membatasi rasionalitas dalam proses pengambilan keputusan. Manajer harus memperhatikan masalah politik dan etika agar keputusan yang dibuat tidak menjadi kontroversi. Contoh keputusan pada kondisi ini adalah berkaitan dengan kebebasan pers, tetapi ada media massa yang agak menyerempet masalah pornografi maupun porno aksi. Beberapa orang yang menyebut ini adalah seni, tetapi kalangan lain menyebut itu adalah pornografi. Efektivitas pengambilan keputusan. Efektivitas pengambilan keputusan ada 2. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan tingkat individual. Pengambilan keputusan secara individual terkadang dibutuhkan untuk merespon sebuah permasalahan yang ada. Manajer harus dapat membuat keputusan baik secara individual maupun secara kelompok. Permasalahan yang mendesak dan tidak mungkin diambil secara kelompok dapat dilakukan oleh manajer dengan mempertimbangkan risiko yang terkecil. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan tingkat kelompok. Pada umumnya, untuk menyelesaikan masalah-masalah yang krusial dan berdampak pada jangka panjang, pengambilan keputusan dilakukan secara kelompok. Contoh pengambilan keputusan kelompok adalah keputusan pemilihan ketua umum yang dilakukan oleh seluruh anggota, rapat paripurna DPR untuk memutuskan pembangunan gedung baru DPR 2020. Pengambilan keputusan oleh kelompok mempunyai keuntungan dan kerugian. Pengambilan keputusan secara kelompok
dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya yaitu kelompok interaksi. Metode pengambilan keputusan dengan kelompok interaksi yaitu mengumpulkan beberapa orang untuk mendiskusikan suatu permasalahan dan mencari solusinya. Interaksi antara anggota dapat dilakukan secara langsung dalam pertemuan atau dapat dilakukan melalui teknologi seperti Telegram ataupun forum grup diskusi berbasis web. Yang kedua yaitu kelompok Delhi. Metode Delhi adalah modifikasi dari teknik brainwriting dan survei. Dalam metode ini, panel digunakan dalam pergerakan komunikasi melalui beberapa kuesioner yang tergantung dalam tulisan. Teknik Delphi dikembangkan pada awal tahun 1950 untuk memperoleh opini ahli. Objek dari metode ini adalah untuk memperoleh konsensus yang paling reliable dari sebuah grup ahli. Teknik ini diterapkan di berbagai bidang, misalnya untuk berbagai teknologi peramalan, analisis kebijakan publik, inovasi pendidikan dan program perencanaan, dan lain-lain. Sekian pemaparan saya tentang sistem pengambilan keputusan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.